warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvira Ayudia dari Prodi S1 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengelolaan obat. Pengelolaan obat. Pengelolaan obat merupakan salah satu segi manajemen rumah sakit yang sangat penting dalam penyediaan pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Karena ketidakefisienan dan ketidaklancaran pengelolaan obat akan memberi dampak negatif terhadap rumah sakit. Selanjutnya, penyimpanan obat. Yang pertama, menjaga mutu, stabilitas, dan keamanan obat. Yang kedua, suhu penyimpanan disesuaikan. Yang ketiga, ruangan 15-25 derajat Celcius, dingin 2-8 derajat Celcius, beku 20 derajat Celcius. Yang keempat, hindari sinar matahari langsung dan kelembapan. Selanjutnya, jenis ruang penyimpanan. Di sini ada 3 jenis ruang penyimpanan obat. Yang pertama, ruang pendinginan. Yang kedua, gudang obat umum, tempat penyimpanan obat-obatan. Dan yang keempat, ruang obat kadaluarsa atau rusak, yang dimana obat yang sudah keluar kadaluarsa atau rusak akan dipisahkan dan ditempatkan di ruang obat kadaluarsa atau rusak. Selanjutnya, kode obat. Kode obat di sini ada 2. Yang pertama itu kode unik tiap obat untuk identifikasi dan pelacakan, yang dimana obat-obat tersebut memiliki kode unik tiap obat, dan kode uniknya itu pun berbeda-beda setiap obat. Yang kedua, label mencantumkan nama obat, dosis, bentuk sediaan, tanggal kadaluarsa, atau kode produksi. Selanjutnya, pengelolaan limbah obat dan vaksin. Yang pertama itu, limbah obat kadaluarsa rusak atau sisa vaksin. Yang kedua, termasuk limbah B3 atau berbahaya dan beracun. Yang ketiga itu harus dipisahkan atau ditandai dan dimusnahkan secara aman. Selanjutnya, cara pengelolaan sampah di postu. Pemilihan sampah. Sampah di postu umumnya terdiri dari sampah medis dan non-medis dan non-infeksius. Oleh karena itu, pemilihan penting dilakukan. Yang pertama, sampah medis atau B3, yaitu bahan berbahaya dan beracun seperti jarum suntik bekas, kapas atau perban bekas, alat medis sekali pakai, sarung tangan bekas, limbah yang terkontaminasi darah atau cairan tubuh. Yang kedua, sampah non-medis. Contohnya seperti sampah argonik. Yang kedua, sampah non-argonik. Yang ketiga itu non-infeksius, keamanan obat kosong atau sarung tangan non terkontaminasi. Selanjutnya, pembuangan atau pengelolaan. Sampah medis B3 tidak boleh dibakar sembarangan, dikirim ke fasilitas pengolah limbah medis Barisin atau RSUD, puskesmas induk atau pihak ketiga bersertifikat. Jika tidak memungkinkan, gunakan alat insinerator khusus limbah medis jika tersedia. Sampah non-medis organik dapat dibuat kompos atau dengan komposter sederhana. Anorganik dikumpulkan dan dijual atau dikirim ke bank sampah atau daur ulang. Selanjutnya yaitu pengumpulan dan penyimpanan sementara. Gunakan wadah tertutup dan berlabel jelas. Sampah medis harus disimpan di tempat khusus dan tidak bercampur. Rutin dikumpulkan setiap hari atau sesuai frekuensi kegiatan di postu. Hindari menimbun limbah terlalu lama, maksimal 2 hari untuk medis. Pengumpulan dan penyimpanan sementara, simpan di tempat tertutup, terpisah dari sampah umum. Beri label jelas pada setiap wadah sampah agar dapat dibedakan mana sampah medis dan sampah pada umumnya. Disinfeksasi dan sterilisasi. Alat medis yang bisa digunakan ulang harus disterilkan atau pakai autoklav atau disinfektan. Tempat penyimpanan sampah harus dibersihkan dan disinfektan secara rutin. Pelatihan dan edukasi petugas.
petugas postu harus dilatih mengenai seperti cara memilih sampah, cara penggunaan APD atau sarung tangan dan masker, dan yang ketiga itu risiko limbah medis, dan keempat prosedur darurat bisa terjadi cedera akibat limbah tajam. Dokumentasi dan pelaporan. Catat jenis, jumlah, dan tanggal pengelolaan limbah. Laporkan secara berkala ke puskesmas induk dan dinas kesehatan setempat. Yang terakhir, transportasi. Limbah dari postu biasanya dibawa ke puskesmas induk atau fasilitas yang memiliki izin pengelolaan limbah medis. Gunakan wadah tertutup, aman, dan tidak mudah tumpah selama transportasi. Catat dalam log transportasi limbah. Selanjutnya, kesimpulan. Dalam pengelolaan obat harus menjamin keamanan, mutu, dan efisiensi dalam penyimpanan dan pencatatan obat harus tertib, serta limbah obat dan vaksin wajib ditangani sesuai ketentuan.